Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali bahwa pada saat ini kita boleh berjumpa dalam kasih Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, mari bersama-sama kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Khususnya hari ini Tuhan telah memberkati kita sekalian. Pada ibadah saat ini saudara-saudara, kita akan dilayani firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta David Tiranda dengan tema pilihan yang tepat. Baiklah, bersama-sama kita menyapa Bapak Pendeta terlebih dahulu. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam ini Pak? Iya, baik. Luar biasa. Ya. Terpujilah Kristus untuk kebaikannya bagi hambanya, sehingga boleh bersama-sama dengan kita pada saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian, menjadi saluran berkat untuk kita bersama-sama. Juga pada malam ini saudara-saudara, kita akan dipimpin dalam puji-pujian kita. Ada Saudari Arsi dan juga Patricia. Bagaimana kabarnya teman-teman? Iya, sangat semangat teman-teman yang akan menyampaikan puji-pujian, bahkan memimpin kita dalam puji-pujian saat ini. Saudara-saudara, kita sungguh mengimani dalam kehidupan kita bahwa karena kasih Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan live Lentera Malam Jemaat Rantai Pau pada saat ini. Karena itu, mari saat ini kita teduhkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan melalui kidung pujian Kasih Bapa. Selamat beribadah. Demikian dalam kau tebus
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Segenap Bapak Ibu yang selalu merindukan firman Tuhan untuk selalu boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup kita, bahkan menjadi penuntun dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama melalui program Lentera Malam pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita diperjumpakan bersama untuk boleh beribadah secara virtual pada malam hari ini. Saya mempersiapkan bagian firman Tuhan untuk menjadi renungan kita malam hari ini dari kitab Yosua pasal 24. Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-24. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan malam hari ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Limpah syukur dan sukacita senantiasa kami angkat, kami persembahkan kepadamu ya Bapa di sorga. Semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Kami masih dimungkinkan bersama dalam satu persekutuan secara virtual malam hari ini melalui program Lentera Malam dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Bersama-sama kami terus merindukan firman-Mu yang akan senantiasa menjadi kekuatan, akan senantiasa menjadi pegangan hidup kami bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Malam hari ini firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami akan renungkan bersama. Berkati kami ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun Bapak Ibu dan saudara di berbagai tempat yang senantiasa merindukan firman-Mu ini. Biarlah firman ini ya Tuhan, sungguh-sungguh kami dimampukan untuk boleh memaknai, dan bahkan ya Tuhan bagaimana kami harus hidup, bahkan untuk tiba pada satu pilihan yang tepat kepada siapa terus kami membaktikan hidup kami. Ya Tuhan, ini kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu.
Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Itulah bagian firman Tuhan yang kita boleh baca, kita dengarkan, dan bersama-sama kita akan renungkan malam hari ini dalam satu tema pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sering kita mendengarkan sebuah ungkapan atau pepatah kuno yang mengatakan bahwa hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Selalu dalam kehidupan kita, memang kita selalu diperhadapkan pada berbagai pilihan-pilihan yang ada. Misalnya kalau kita pergi ke pasar, ya apalagi ibu-ibu yang sering ke pasar atau ke tempat-tempat jualan cakar, ya di situ ada begitu banyak pilihan-pilihan yang ada. Ya angkat satu, ya cari lagi yang lain. Kemudian mengganti lagi. Ya sekalipun bahwa ketika dia berangkat dari rumah pergi ke pasar, dia sudah mengatakan bahwa dia akan membeli ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi ketika tiba, ya kadangkala dia bingung untuk menentukan yang mana yang akan dia beli. Ya apalagi kalau penjual sudah menawarkan ya berbagai tawaran dan berusaha untuk bagaimana meyakinkan akan sesuatu yang ditawarkan kepadanya, jadilah dia bingung untuk menentukan pilihan. Begitu banyak hal dalam kehidupan kita bersama-sama yang kadang membuat kita untuk sulit menentukan pilihan kita. Mana yang tepat, mana yang bagus, mana yang cocok dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah mendengarkan ada sebuah cerita seorang bapak dengan anak pergi membawa keledai mereka untuk dijual. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh. Mereka menuntun keledai mereka. Di tengah perjalanan kemudian ada seorang yang mereka temui mengatakan kepada mereka, bodoh, punya keledai tapi gak ada yang naikin keledai itu. Lalu kemudian bapak dan anak ini mereka menaiki keledai itu. Tak berapa lama kemudian mereka lagi bertemu dengan orang yang lain, mengatakan kepadanya, sungguh orang-orang yang tak berperi kehewanan, menyiksa binatang dengan membebani berat badan keduanya yang menunggangi keledai itu. Lalu kemudian sang ayah pun turun mengalah dan membiarkan anaknya yang menaiki keledai itu. Kemudian bertemu lagi dengan orang mengatakan anak tidak tahu diri. Masa ayah yang disuruh jalan kemudian dia yang enak-enakan ya naik keledai. Anak itu pun kemudian dia turun ganti dan bapak yang naik. Bertemu lagi dengan orang mengatakan ya bapak yang tidak bertanggung jawab, masa anaknya dibiarkan untuk berjalan. Ya tentu mendengarkan banyak komentar-komentar yang demikian, mereka pun bingung.
mereka harus bagaimana? Yang mana yang mereka harus dengarkan? Pilihan yang mana yang mereka harus tetapkan? Siapa yang menunggangi keledai? Atau mau bagaimana? Lalu kemudian mereka memutuskan untuk menggotong keledai sampai di pasar. Ya, mereka berpikir bahwa pasti ya tidak ada lagi yang akan memberikan komentar. Ya, sekalipun mungkin masih banyak dalam hati dan pikiran orang, mereka mengatakan mengapa lagi mereka menggotong dan lain sebagainya. Tidak akan pernah habis berbagai komentar-komentar yang mereka dengarkan. Sekali lagi bahwa hidup dalam sebuah perjalanan memang selalu kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang ada, yang kadang membuat kita menjadi bingung mana yang sebenarnya tepat, yang mana yang harus kita ikuti dan yang mana yang harus kita lakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita malam hari ini mengisahkan tentang perjalanan Yosua dengan bangsa Israel yang diberikan oleh Tuhan satu tugas dan tanggung jawab untuk menuntun umat menggantikan posisi seorang Musa. Mereka telah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Perjalanan yang jauh yang mereka tempuh. Berhadapan dengan banyak tantangan-tantangan, bahkan karena membuat mereka kemudian harus menentukan pilihan-pilihan. Mereka harus bagaimana dan seperti apa. Perjalanan yang mereka tempuh juga ketika mereka melewati bangsa-bangsa yang lain. Yang tentu bahwa berbeda dengan sebuah kebiasaan-kebiasaan, bahkan berbeda dengan keyakinan mereka. Berbeda dengan cara peribadahan dan tempat di mana mereka harus menyembah. Dan ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi mereka. Karena itu Yosua memberikan dan menginginkan sebuah pilihan komitmen dari umat Tuhan, dari bangsa Israel. Untuk menentukan pilihan mereka sesungguhnya bahwa apakah mereka tetap setia kepada Tuhan, kepada Allah mereka. Atau mereka akan menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Termasuk yang sedang mereka tempati saat ini. Yosua memberikan sebuah pilihan bagi mereka. Yosua mengatakan kepada mereka, takutlah akan Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Bahkan satu harapan dari Yosua bahwa bagaimana supaya mereka menjauhkan diri, menjauhkan Allah-Allah yang lain yang kepadanya nenek moyang mereka beribadah di seberang Efrat di Mesir. Bahkan di tempat mereka sedang berada saat itu. Lalu kemudian Yosua menantang mereka bahwa bagaimana mereka segera menetapkan pilihan mereka, menetapkan hati mereka. Kepada siapa sungguh-sungguh mereka akan menetapkan pilihan mereka untuk beribadah. Yosua menantang dalam sebuah pilihan. Tetapi sebelum bangsa Israel menjawab pilihan mereka, Yosua mendahului bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan.
Ini merupakan tentu sebuah komitmen dan sebuah pilihan dari Yosua bersama dengan keluarganya. Namun sebelumnya sebuah tantangan yang Yosua perhadapkan kepada bangsa Israel, bahwa kalau memang mereka anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan yang telah menuntun mereka, silakan pilih pada hari ini kepada siapa mereka akan beribadah. Tetapi kemudian bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ya, tentu ini merupakan sebuah pilihan, sebuah keputusan bagi bangsa Israel. Dengan sebuah alasan yang tepat bagi mereka bahwa mereka tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan, tidak akan mungkin untuk meninggalkan Allah yang mereka sembah selama ini, yang telah menuntun mereka, yang telah mengantar mereka dan nenek moyang mereka dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan berbagai tanda-tanda ajaib, tanda-tanda yang luar biasa selama dalam perjalanan yang mereka tempuh. Allah yang telah melindungi mereka hingga mereka bisa sampai di tempat mereka sekarang. Bahkan satu hal yang sungguh dirasakan oleh umat Tuhan, bangsa Israel, bahwa Tuhanlah yang menghalau bangsa-bangsa yang lain, orang-orang Amori, penduduk-penduduk negeri mereka tempat berada sekarang, sehingga mereka sungguh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan mereka alami dan mereka nikmati di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap komitmen, mereka tiba pada satu keputusan bahwa kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah pernyataan, sebuah sikap yang mereka tunjukkan bahwa Dialah Allah yang telah menuntun mereka. Dia Allah yang selalu bersama-sama mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun, bahwa betul tantangan luar biasa mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Semua karena kasih, semua karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan bisa berada di tempat mereka berada sekarang. Lalu kemudian Yosua menguji bagaimana jawaban mereka, bagaimana komitmen mereka. Apakah sungguh-sungguh mereka tetap setia dan komitmen pada keputusan, pada pilihan yang telah mereka ambil. Satu tantangan yang Yosua kembali perhadapkan kepada mereka, bahwa tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Dan apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, konsekuensi yang akan mereka terima adalah Allah akan berbalik daripada mereka dan bahkan melakukan yang tidak baik kepada mereka, bahkan membinasakan mereka. Tetapi untuk yang ketiga kalinya, bangsa Israel dengan tegas menjawab, tidak. Hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan saja kami beribadah. Tentu untuk yang kesekian kalinya menjadi sebuah jawaban yang sungguh-sungguh kita bisa lihat bahwa mereka tetap dalam komitmen mereka. Mereka tidak ragu dalam mengambil satu keputusan bahwa inilah pilihan yang tepat bagi mereka. Mereka sungguh telah mengalami dan menikmati bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan yang jauh melelahkan, dengan berhadapan begitu banyak tantangan dan persoalan. Begitu banyak rintangan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka, berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tuhan tetap memelihara mereka sehingga mereka bisa sampai di tempat mereka berada sekarang.
Yosua sengaja untuk menguji pilihan mereka. Apakah sungguh-sungguh mereka tetap pada pendirian mereka? Apakah sungguh-sungguh mereka komitmen atas sikap mereka? Dan untuk yang kesekian kalinya mereka selalu menjawab bahwa inilah pilihan kami, bahwa kami tetap komitmen, tetap beribadah kepada Tuhan. Dalam sebuah pengakuan yang sungguh-sungguh bagi mereka bahwa Dialah Allah yang tidak membiarkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengambil sebuah pilihan, menentukan dan menetapkan sebuah pilihan, memang sesuatu hal yang penting bagi kita bersama-sama dalam menjalani hidup, dalam berhadapan dengan berbagai pilihan-pilihan yang ada. Seperti pernyataan tadi bahwa hidup adalah pilihan. Banyak hal yang bisa menggoda kita untuk bisa kita kemudian lari dari sebuah pilihan yang ada. Sekalipun bahwa kita telah menetapkan sebuah pilihan dalam hidup kita. Pilihan untuk komitmen mengikuti Yesus. Pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika berbagai godaan, berbagai cobaan datang dan menghampiri kita, kadang dengan mudah kita tidak mengingat lagi dan mengingkari pilihan kita. Kita kadang meninggalkan apa yang telah menjadi sebuah keputusan dan komitmen kita. Tidak lagi pada pilihan yang semula. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, termasuk di dalamnya ketika kita sudah komitmen bahwa kita adalah orang yang mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, tetapi kadang berbagai hal bisa merubah komitmen kita. Entah karena kedudukan, karena jabatan, atau mungkin karena soal pasangan hidup yang bisa kemudian membuat kita meninggalkan Yesus. Karena kita hanya melihat dari sisi yang lain. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Banyak orang yang tidak komitmen menjadi pengikut Yesus karena ya mereka tergoda dengan pasangan yang lain. Mereka tergoda dengan jabatan, dengan harta yang ada pada pasangannya. Ya, sehingga kemudian mereka mengingkari komitmen mereka. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi bahwa mengambil sebuah keputusan, menentukan sebuah pilihan, harus kita berpikir secara matang sebuah konsekuensi yang akan kita terima. Apa konsekuensi ketika kita harus menentukan sebuah pilihan? Karena ketika kita sudah memilih satu pilihan, itu berarti bahwa kita akan tetap pada pilihan yang ada, pada keputusan yang ada. Karena setelah itu tentu akan masih banyak ujian, godaan. Apakah sungguh-sungguh kita tetap pada komitmen kita, pada keputusan kita? Paulus katakan menjadi pengikut Yesus selalu ada begitu banyak tantangan. Kita akan memikul salib. Banyak pergumulan, banyak persoalan yang akan kita temui. Dan itulah menjadi sebuah konsekuensi bagi kita. Bahwa kita percaya kita menjadi pengikut Yesus. Kita dipanggil tidak sekadar hanya untuk percaya, tetapi juga menderita karena Kristus. Penderitaan akan selalu diperhadapkan kepada kita. Tetapi itulah keputusan kita bersama. Apapun yang terjadi dan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita harus tetap komitmen pada pilihan kita. Karena kita percaya bahwa di balik keputusan kita, itulah keputusan yang tepat, sekalipun pasti bahwa ada begitu banyak konsekuensi yang akan kita hadapi, akan diperhadapkan kepada kita. Tetapi di balik dari semuanya itu,
kita pasti akan selalu mulai menikmati dan merasakan berkat tuntunan dan pemeliharaan Tuhan seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan yang jauh melelahkan. Mereka sungguh merasakan bagaimana kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Karena itu, sebelum kita menentukan sebuah pilihan, marilah sungguh-sungguh kita merenungkan mana pilihan yang tepat bagi kita. Pilihan yang tepat untuk menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu hal yang harus ditawar. Tetapi dalam pilihan-pilihan dalam hidup ini, banyak hal yang kita jalani. Kita harus berpikir secara matang. Sehingga apapun konsekuensi yang akan kita terima dan kita jalani, semuanya kita dimampukan untuk boleh menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan untuk tiba pada sebuah dan tempat tujuan kita bersama-sama, menikmati dan sungguh-sungguh merasakan kasih karunia Allah. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kita, memampukan kita bersama-sama dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dalam persekutuan kita pada saat ini, mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus memilih berbagai macam pilihan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Memilih berdasarkan penilaian atau kehendak Tuhan, bukan berdasarkan dengan penilaian kita. Terlebih kita dituntut untuk memilih mengikut Kristus dalam segala situasi, dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Juga kita senantiasa berdoa untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, kiranya senantiasa diberkati dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, terlebih di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa jika ada di antara kita yang rindu untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat pada malam hari ini, silakan untuk menuliskan pokok-pokok doa tersebut melalui live chat ataupun mengirimkannya melalui nomor hotline Solideo Rantepao Channel seperti biasanya. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan dalam pujian kita, Setiamu Tuhanku tiada bertara, PKJ 138.
Kita akan masuk dalam doa kita malam hari ini. Di dalam doa kita akan bersama-sama membawa dalam doa kita. Ada beberapa orang tua dan saudara-saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Ada ibu dari Ivana Julia, ada orang tua kekasih Bapak Penatua MT Tudang, juga Bapak Penatua Abraham Umbas, orang tua kekasih Nenek Indah di Sabang, Bapak Pendeta Mandan Paratu di rumah, orang tua kekasih Nenek Olga di rumah, Bapak Pendeta Christian Tanduk, dan juga kita mendukung dalam doa keluarga almarhum Bapak Yeremia Madeten yang Tuhan panggil dari kehidupan keluarga, juga keluarga almarhum Bapak Ismerda Lebang yang Tuhan panggil dari kehidupan keluarga dan tadi telah dimakamkan di Jakarta. Dan juga kita mendukung dalam doa ada rencana pentahbisan gereja Jemaat Maranatha Piongan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik melalui panitia. Dan kita terus berdoa untuk berbagai upaya penanganan COVID-19 di dunia, di negara kita, bahkan di daerah sekitar kita. Dan juga terus kita mendukung dalam doa orang tua kita yang lanjut usia, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan malam hari ini, lewat ibadah secara virtual yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami boleh bersama memuji memuliakan Engkau. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang boleh mengingatkan kami ya Tuhan, untuk bagaimana kami satu pada pilihan yang tepat. Karena kami percaya Tuhan bahwa sekalipun ada begitu banyak tantangan yang akan kami hadapi, ujian, cobaan, tetapi ketika kami boleh tiba pada satu pilihan yang tepat, konsekuensi apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa kami dimampukan untuk boleh menjalani. Lebih satu komitmen pilihan kami untuk terus beribadah kepada-Mu ya Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa ketika kami boleh memilih untuk terus beribadah kepada-Mu, ketika kami memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami percaya bahwa dalamnya kami terus boleh dimampukan, dikuatkan untuk boleh menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kami, bahkan untuk boleh tiba pada satu harapan kami bersama-sama bahwa di dalamnya kami sungguh akan boleh menikmati anugerah keselamatan. Pimpin pelihara kehidupan kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan kemampuan bagi kami bersama-sama, ketekunan dan kesetiaan. Biarlah hidup ini hanya boleh kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, melalui doa kami malam hari ini, bersama-sama kami datang menopang dalam doa beberapa orang tua dan saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit. Ibu dari Ivana Julia, orang tua kasih kami Bapak Penatua MT Tudang, Bapak Penatua Abraham Umbas, orang tua kasih kami Nenek Indar di Sabang, Bapak Pendeta Mandan Paratu, orang tua kasih kami Nenek Olga, saudara kasih kami Pendeta Christian, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mereka yang saat ini lemah oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan kami serahkan semuanya. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Engkau senantiasa boleh menyatakan berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Menjamah tubuh mereka, memberkati perawatan, memberkati makanan minuman yang mereka terima.
Kami yakin dan percaya bahwa dari semuanya Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi mereka melalui perawatan obat-obatan yang mereka terima. Biarlah ya Tuhan mereka tetap juga dikuatkan dalam menghadapi satu pergumulan oleh karena sakit penyakit ini. Kuatkan dalam iman pengharapan kepadamu ya Tuhan bahwa Engkau tetap mengasihi mereka. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka di dalam sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Juga kami datang menopang dalam doa keluarga yang berduka karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Secara khusus Tuhan bersama dengan keluarga almarhum Bapak Irmia Madeten yang Tuhan panggil dari kehidupan keluarga dan jemaat, yang rencana besok akan dilaksanakan pemakaman bagi almarhum kekasih kami. Berkati keluarga, kuatkan, hiburkan mereka, istri, anak-anak, bahkan segenap keluarga yang tinggalkan. Biarlah mereka tetap kuat dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Dan rencana pemakaman besok kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau campur tangan, memberkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga bersama dengan keluarga almarhum Bapak Ismerda Lebang yang Tuhan panggil dari kehidupan keluarga, jemaat, bahkan bangsa negara kami, daerah kami kehilangan seorang tokoh. Namun kami percaya bahwa itulah perkenan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memelihara istri, anak-anak yang ditinggalkan, bahkan semua keluarga, tetap kuat dan semangat dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana pentahbisan gedung gereja Jemaat Maranatha Piongan. Berkati panitia, berkati jemaat Tuhan, majelis gereja. Biarlah semua rencana ini boleh berjalan dengan baik. Semua karena campur tangan daripada-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, bahkan dunia di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Baik itu pengadaan vaksin maupun himbauan-himbauan yang ketat untuk sungguh-sungguh dapat menaati protokol kesehatan. Biarlah harapan kami bersama-sama Tuhan bahwa kami semua boleh jauhkan dari penyebaran virus yang ada ini. Dan harapan kami ya Tuhan bahwa kami tetap sehat dan kuat dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami juga terus berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka. Biarlah mereka tetap menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Dan senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Engkau sudah anugerahkan bersama dengan kami malam hari ini. Boleh beribadah secara virtual. Semua yang Tuhan boleh libatkan dalam ibadah ini. Bersama dengan tim Lentera Malam. Bersama dengan saudara-saudara kami, host, pengiring, penyanyi. Bahkan tim multimedia di jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. Bahkan semua yang boleh mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersama dengan majelis gereja Jemaat Rantepao. Terima kasih ya Tuhan untuk semua pelayanan ini. Biarlah kiranya kami terus boleh menjadi berkat bagi saudara kami dalam pelayanan secara virtual di tengah kondisi bangsa negara kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan boleh memakai kami semua untuk saling melayani bersama dengan saudara-saudara kami di berbagai tempat. Terus boleh menikmati firman Tuhan melalui ibadah yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini, Tuhan pelihara kami. Tuhan jaga kami. Sertai kami ya Tuhan. Ketika kami akan beristirahat, kami percaya bahwa Engkau melindungi kami. Sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini syukur kami kepadamu. Ampuni segala dosa kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu nyata dalam persekutuan kita pada malam hari ini, bahwa kita boleh menikmati hadirat Tuhan, terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini, yang senantiasa menguatkan iman kita untuk senantiasa mengikut Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini. Biarlah persekutuan kita melalui lentera malam ini senantiasa menumbuhkan iman kita di hadapan Tuhan, senantiasa menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus setia dalam segala situasi yang kita alami. Terpujilah Tuhan untuk hamba-Nya yang boleh hadir bersama dengan kita pada saat ini, boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bahkan semua yang boleh terlibat dalam pelayanan saat ini, Tuhan yang dimuliakan untuk setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang boleh kita lakukan di tengah-tengah persekutuan saat ini. Saudara-saudara, kita juga bersyukur bersama dengan Ibu Martina Sampe Kombong atas kesembuhan dari sakit penyakit. Karena kasih Tuhan, Ibu kekasih boleh sehat kembali. Juga kita bersyukur bersama dengan Yadi dan Duru atas kehidupan dan pekerjaan yang terus Tuhan nyatakan. Tuhan dimuliakan juga melalui kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara yang dengan setia bergabung mengikuti ibadah live Lentera Malam Jemaat Rantepao. Pada saat ini saya mau menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang telah hadir melalui live chat. Salam kasih dan salam sehat bagi saudara-saudari kekasih kita, Ivana Julia, Martina Sampe Kombang, Sarce Palangiran, Sulistio Murjianto, Gefariel Tandisalla, Tenni, Meriana Freddy Balapadang, Delviani Meliani Balik, Esther Parimpung, Reinhard Prasetyo, Darman M, Andarias PC, Rian, Simon Puasa, Ayub Taka, Eben Madulu, Agustina Ruben Danari, Filia Felin, Yusniati Toba Topadang Turwallo, Sardis Paturunan, Niko Palinggi, Yuli Tandilabi, Hendrik Lebang, Esri Bine, Mula Tiranda, Nelly Paliling, Sari Masri Basongan, Fede Biang, Dina Parapak, Heri Mangawe, Desi Toding, Gabriela Resin, Rafika Nendrit, Franis Adi Limbuan, Olgrit Algarini Allo, Medi Popang, Margareta Panggalo, Elis Padang Allo, Alfrida Londa, Cici Papia, Sudin Tandiampang, Esther Parimpung, Stepanus Sappe, Prawiro Hartanto, Nades Pongolin, Ivana Julia, Ronald Stephen Metungku, Eben Madulu, Diarisma Lebang, Sari Sepriani Tangke, Martina Sampe Kombang, Renal Stephen Matungku, Lustin Papalangi, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami bacakan. Terima kasih dan Tuhan dimuliakan melalui kehadiran kita saat ini. Juga kami tidak lupa menyapa Oma terkasih yang ada di rumah, yang juga dengan setia mengikuti ibadah live Lentera Malam ini, Oma Dekatonapa. Tuhan senantiasa memberkati Oma dalam menjalani masa tua saat ini. Kiranya senantiasa sehat, kuat menjalani kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan melalui kidung pujian, andaikan ku harus memilih. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita semua.
tiada dusta ku temui dari semua yang kau janjikan. Tiada dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui dari semua yang kau janjikan. Tiada yang tak terpenuhi. Tetap hatiku padamu, tak satu pun